Bawaslu minta KPU atur debat Capres-Cawapres selaras undang-undang. Bawaslu itu dalam konteks hari ini memastikan KPU untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan. Itu satu. Sehingga dalam konteks ini upaya pencegahan dilakukan Bawaslu. Salah satunya adalah mengingatkan KPU untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya harus bisa dijelaskan karena kan itu di undang-undang ya. Soal 5 kali, soal 2 kali calon presiden, 3 kali calon wakil presiden. Ini kan dalam penjelasan undang-undang juga dimunculkan. Sehingga dalam konteks ini tentu Bawaslu langkah pencegahan yang dilakukan mengingatkan KPU untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran karena ketentuan undang-undang dipakai oleh semua. Debat di Indonesia itu tidaklah menakutkan sama sekali. Iya, debat di Satu. Emang ada yang takut, Bang? Enggak, maksud saya ini kita bicara keilmuan. Yang pertama, Ya. moderatornya itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya timekeeper lah kurang lebih begitu ya. Ya. Mengatur lalu lintas Iya, sama acara. ayo tepuk tangan kurang lebih. Nah yang kedua, ini dipotong oleh iklan, mungkin satu-satunya di dunia yang memungkinkan konsultannya naik ke panggung, betul nggak tuh? Betul. Naik Untuk ke panggung, kasih contekan, betul kasih kan, make briefing, dan up, lain-lain gitu. kasihnya, sampai Oke. ngasih tahu yang tadi kelihatan gugup betul, bisa diperbaiki sedikit. Pak, kalau pertanyaan itu dihindari aja Pak, lari ke arah sana, itu kan paling enak. Tapi kenapa kemudian bergulirnya kalau anggaplah kemudian ini Nggak, saya mau ngasih tahu, betul nggak KPU faktanya demikian? Bang Karena Effendi. itu kita jalankan saja sesuai undang-undang. Jika kemudian blunder ini berimbas atau bahkan berdampak negatif untuk salah satu paslon, kenapa ada muncul diksi seakan-akan ada paslon yang dilindungi kalau nggak berpihak? Oh enggak, Kenapa karena Kenapa itu bergulir? justru kita harus membela mereka nih. Kan seakan-akan Seakan-akan arahnya tertuju arahnya itu pada Gibran. mereka. Anda juga merasa Padahal bahwa tidak. ini Enggak, golongan langsung aja panasnya- deh malam ini kita Iya. tanya. Padahal Gibran tuh dari awal sudah menyatakan Sudah siap. Terkait debat, satu-satunya concern kami adalah bahwa inilah hak rakyat. Di dalam demokrasi, rakyat wajib mengetahui siapa calon yang akan mengelola harapan dan kecemasan publik Ke depan. menjadi orang pertama dan orang kedua di Republik. Oke. Kalau Mbak lihat debat Mas Gibran di Solo di tengah COVID, tampak sekali bagaimana Mas Gibran itu begitu menguasai dan sebagai pasangan sempurna mendampingi Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo itu adalah seorang pemikir besar itu. Hari-hari berdialektika dengan keilmuan, intimasinya dengan literasi sangat kuat. Mas Gibran akan secara sempurna mampu mengimbangi Pak Prabowo Untuk tema untuk ke depan? menurunkan, termasuk tentang tema debat politik hukum pemerintahan ini adalah Mas Ya. Gibran adalah the one and the only wali kota aktif hari ini tentang pemerintahan, sukses membangun digitalisasi pemerintahan dan lain-lain. Oke, baik. Mas Gibran akan sangat mampu menurunkan ke level teknis dan eksekusi karena Mas Baik, Gibran adalah baik. pemikir cepat dan Ki- pembuat keputusan yang sangat cepat Oke. dan sangat mengimbangi Pak Prabowo sebagai pemikir besar. Kalau nggak ada debat cawapres merasa dirugikan nggak? Ya bukan soal rugi, itu kan bertentangan dengan undang-undang. Nah. Undang-undang mengatur bahwa harus ada debat. Khusus Ini cawapres. saya bacakan ini ya, PKPU nomor 15 tahun 2023. Ya. Yang buat ini kan KPU nih. Jadi pasal 50 itu KPU melaksanakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 khusus untuk format rincian 5 kali dapat dilakukan perubahan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan DPR. Oke. Nah DPR sekarang mau masuk masa reses, tidak ada lagi waktu untuk berkoordinasi gitu. Ya. Pasangan nomor 2 meminta tidak ada debat, hanya sosialisasi. Saya baru ubak-ubak, saya udah dapat minute of meeting dari FGD kemarin. Yang kami sampaikan adalah nomenklatur memang debat, tapi sebetulnya sosialisasi. Karena ajang bagi paslon untuk menyampaikan gagasan. Karena 5 tahun lalu kita berdebat habis, apakah cukup waktu yang disediakan? Justru kami mempertanyakan bagaimana, apakah cukup debatnya? Apakah mungkin menyampaikan ide dalam waktu yang dibatasi? Masyarakat ini perlu mendengar calon wakil presiden kami itu siapa. Jadi bukan karena mau menyinggung salah satu paslon, buat apa? Justru mewakili semua kepentingan, begitu loh. Supaya apa? Supaya bisa didengar dan masyarakat di luar sana pada akhirnya bisa memutuskan siapa yang terbaik. Oke. Maka saya katakan, KPU segera kalian rapat besok.
putuskan ada debat capres, ada debat cawapres. Dan Sehingga tidak masyarakat pakai clear. didamping-dampingi berdua. Kalau ketua KPU mengatakan bahwa nanti proporsinya yang akan berbeda. Debat capres maupun debat cawapres itu tidak perlu dibikin kemudian tertutup. Silakan seperti ini, ada audiens, tetapi dia berdiri sendiri di sana gitu Oke. loh. Ya. Itu akan lebih baik menurut saya. Jadi bukan menyentil siapa-siapa di sini. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI meminta supaya KPU RI mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk soal format debat Capres-Cawapres. Hal ini merupakan satu di antara upaya Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran. Bawaslu itu dalam konteks hari ini memastikan KPU untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan, kata anggota Bawaslu RI Loli Suhenti di Bandung, Senin 5 Desember 2023. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini lanjutnya adalah 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Sehingga dalam konteks ini tentu langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu mengingatkan KPU untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran karena ketentuan undang-undang dipahami oleh semua orang gitu ya, sambung Loli. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas itu mencontohkan peraturan KPU atau PKPU yang dibuat pasti selaras dengan aturan di atasnya. Dalam konteks format debat pun harusnya demikian. Hingga saat ini pihak Bawaslu sendiri masih memastikan apakah benar terjadi perubahan format debat Capres-Cawapres ini. Debat perdana Capres-Cawapres bakal berlangsung di KPU RI Jakarta. Ketua KPU Hashim mengkonfirmasi ikhwal debat bakal berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. KPU RI telah merancang tema debat Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024. Adapun berikut tema debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat pertama, hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua, pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga, ekonomi, kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak atau digital keuangan, pengelolaan APBN dan APBD infrastruktur. Debat keempat, energi, SDA, SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria dan masyarakat adat. Debat kelima, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, HOTS, intoleransi, pendidikan, kesehatan atau post-COVID society, dan ketenagakerjaan. KPU RI telah menetapkan tanggal debat Capres-Cawapres yang bakal berlangsung di Jakarta, yakni 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2023, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Ada total 6 segmen dalam 5 kalo debat pasangan Capres-Cawapres mendatang. Hal itu tertuang dalam keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum.